Sesuatu yang menarik dan tak terduga muncul di antara bebatuan lembah Ica di Peru, yaitu tulang belulang paus yang sangat tua yang hidup hampir 40 juta tahun lalu. Awalnya tak ada yang terkesan karena tulang-tulang yang ditemukan berukuran besar dan berbentuk aneh, sehingga orang-orang mengira bahwa itu adalah batu-batu raksasa. Itu juga keren, tapi semua menjadi jauh lebih baik ketika mereka menyadari temuan itu adalah sisa-sisa hewan purba sangat besar yang hidup di sepanjang pantai Peru kuno. Ditambah lagi, hewan itu mungkin adalah makhluk terberat yang pernah hidup. Maaf Paus Biru, kami tahu kau sudah bekerja keras untuk mencapai puncak. Panjang lebih dari 30 meter dan berat lebih dari 200 ton membuatmu berstatus sebagai hewan terbesar di planet kita. Tapi sepertinya kamu sudah cukup lama menyandang gelar itu, saatnya menyerahkan kepada kandidat berikutnya. Dan yang satu ini sangat besar. Hewan laut ini mungkin lebih pendek daripada paus biru, tapi lebih berat, dengan berat yang bisa mencapai antara 93 ton hingga 370 ton. Jika mendekati angka yang lebih tinggi, maka Perucetus akan menjadi hewan terbesar yang pernah hidup di bumi. Dan tampaknya beratnya adalah hasil dari tulangnya yang sangat tebal dan padat. Kamu bisa melihat tulang-tulang serupa pada lembu laut dan paus purba lainnya. Tulang yang padat adalah alat yang bagus bagi mamalia laut. Fitur ini membuat mereka berat dan memungkinkan untuk tetap terendam hampir sepanjang waktu. Namun pada saat yang sama, jika tubuhnya terlalu berat, mereka akan tenggelam sepanjang waktu dan membuang terlalu banyak energi untuk kembali ke permukaan. Jadi untuk menghindari tenggelam, mamalia laut harus memiliki jaringan seperti otot dan lemak yang cukup ringan untuk membantu mereka mengapung tanpa mengeluarkan terlalu banyak energi. Saat ini para ilmuwan tidak memiliki seluruh kerangkanya, sehingga sulit untuk mengetahui seberapa besar hewan ini. Namun, mereka menggunakan rasio tulang yang berat dan jaringan yang lebih ringan pada mamalia laut lainnya untuk memperkirakan berat keseluruhan paus purba raksasa ini. Para ahli menemukan fosil ini sekitar 13 tahun lalu dan menghabiskan 1 dekade berikutnya untuk membebaskan paus ini dari batu. Anatomi dan usianya menunjukkan bahwa paus ini adalah sepupu Basilosaurus, paus dengan moncong panjang yang dipenuhi gigi tajam dan tubuh ramping yang mirip dengan belut. Meskipun Perucetus tidak lebih besar dari paus biru, ia tetaplah raksasa yang menguasai kedalaman lautan. Tidak seperti paus modern, ada kemungkinan hewan purba ini adalah predator yang suka memangsa hewan lebih besar. Dan ini juga mengubah cara kita melihat sejarah paus. Dulu, para ilmuwan mengira makhluk luar biasa ini menjadi sangat besar, sekitar 5 juta tahun lalu ketika mereka mulai memakan banyak makhluk kecil. Tapi inilah bukti bahwa paus raksasa sudah ada sebelum itu. Tapi masih belum jelas bagaimana paus ini bisa menemukan makanan yang cukup untuk mencukupi tubuhnya yang sangat besar. Ditambah lagi masih sulit untuk mengetahui apa sebenarnya makanan makhluk purba ini. Makhluk ini cukup besar dan bukan perenang yang cepat, jadi ada kemungkinan ia mencari makanan di perairan dangkal. Kemudian ia mungkin memakan krustasea, kerang atau beberapa hewan kecil lainnya yang bersembunyi di pasir. Satu teori mengatakan bahwa ia pebangkai, yang berarti ia memakan sisa-sisa segala sesuatu yang ada di dekatnya. Bukan hal yang aneh untuk menemukan hewan laut di gurun. Banyak dari wilayah ini dulunya tertutup air. Gurun Sahara di Afrika adalah contoh yang sempurna. Sekitar 50 hingga 100 juta tahun lalu, Sahara bukanlah gurun yang kering, melainkan perairan dangkal yang disebut Trans-Saharan Seaway. Tanah di sana tidak basah lagi, tapi orang-orang yang tinggal di daerah itu tahu masa lalunya karena mereka biasa menemukan kerang tua di gurun ini. Kedalaman lautnya sekitar 50 meter, kedengarannya cukup untuk berenang. Beberapa orang mengatakan daerah ini seperti Puerto Rico modern dengan banyak sinar matahari dan air yang dangkal. Hutan bakau banyak dijumpai dan dasar lautnya dipenuhi moluska seperti siput dan kerang. Sedimen laut yang tertinggal usai laut mengering penuh dengan berbagai fosil, dan hewan-hewan yang hidup di dunia bawah laut purba itu tidak terlihat bersahabat. Ditambah lagi, mereka jauh lebih besar daripada kerabat mereka di zaman modern,
sehingga manusia berukuran biasa hanya akan menjadi camilan, bahkan tidak mengenyangkan. Biasanya, ketika hewan hidup di pulau-pulau kecil, mereka dapat menjadi jauh lebih besar daripada kerabat mereka di daratan. Ini sesuatu yang kita sebut gigantisme pulau, dan ini terjadi karena ada lebih banyak sumber daya atau lebih sedikit predator di sana. Mungkinkah hal yang sama terjadi di Trans-Saharan Seaway? Meskipun itu bukan pulau, air bergerak masuk dan keluar yang menciptakan kantong-kantong kecil air. Dan kondisi tertentu di kantong-kantong air ini mungkin telah membantu hewan-hewan tumbuh lebih besar. Jadi kita bicara tentang ular laut, sebangsa lele, dan ikan yang sudah punah yang berukuran raksasa. Salah satunya memiliki rahang yang sangat kuat, dan hewan ini menggunakannya untuk memakan benda-benda keras dan bahkan menghancurkan kerang. Giginya menunjukkan bahwa mereka adalah predator ganas yang membuat hewan lain takut. Mereka mengalami beberapa perubahan dalam hal pola makan, mirip dengan beberapa jenis piranha, dan persaingan untuk mencapai puncak rantai makanan sangatlah sulit, karena ada juga predator besar seperti hiu, buaya, dan kerabat purba gajah. Sahara telah melalui berbagai fase. Jika bisa menggunakan mesin waktu dan melihat gurun pasir panas terbesar di dunia sekitar 6.000 tahun lalu, kamu tidak perlu bergelut dengan pasir dan panas. Kamu akan berjalan-jalan dengan nyaman di area yang hijau dan subur. Di masa lalu, manusia yang tinggal di daerah ini tidak meninggalkan gambar di dinding gua yang menunjukkan unta, bukit pasir, dan kalajengking. Semua hal itu bisa kamu lihat di Sahara saat ini. Sebaliknya, mereka menggambar buaya. Itu bukti tambahan bahwa Sahara dulunya memiliki banyak air dan tanaman, cukup untuk menunjang hidup hewan-hewan besar, namun menakutkan ini. Sekitar 3 miliar tahun lalu, mungkin sebagian besar bumi tertutup air. Saat ini sekitar 71% dari permukaannya adalah air. Namun tampaknya planet kita dulunya adalah dunia samudera raksasa tanpa benua sama sekali. Hanya ada beberapa pulau yang tersebar. Ilmuwan mempelajari batuan khusus di Australia Barat yang terbentuk di suatu tempat jauh di bawah lautan, yang disebut sistem ventilasi hidrotermal. Untuk menjelaskannya dengan lebih baik, penting untuk menyebutkan dua jenis oksigen yang umum, O16 dan O18. O18 lebih berat karena memiliki neutron ekstra. O16 lebih mudah menguap dari air, dan ketika para peneliti mempelajari dasar lautan purba, mereka menemukan banyak sekali O18, lebih banyak daripada di lautan saat ini. Dengan demikian, mereka menyadari bumi purba memiliki lebih sedikit daratan kering dibanding bumi saat ini. Australia adalah tempat yang baik untuk melakukan penelitian ini karena dulunya merupakan tempat yang indah dengan hewan-hewan besar dan hutan hujan yang rimbun. Namun seiring waktu, tanahnya menjadi lebih kering dan ada lebih banyak gurun yang terbentuk di Australia, seperti gurun Victoria Besar. Hutan hujan hanya tersisa di pinggiran benua ini. Yang terjadi pada gurun di seluruh dunia disebut penggurunan. Saat itulah tanah yang dulunya baik untuk menanam sesuatu berubah menjadi gurun atau sesuatu yang serupa. Planet kita berubah seiring waktu, begitu juga dengan iklimnya. Namun, penggurunan juga terjadi karena aktivitas manusia, seperti pertambangan, pertanian, dan pembangunan kota. Dan ketika daratan berubah menjadi gurun, ini menjadi masalah karena tidak dapat menunjang hidup manusia dan hewan lagi. Makanan tidak tumbuh di sana, tidak ada cukup air bersih, dan hewan kehilangan tempat tinggal. Untuk bantu mengatasi masalah ini, ada sebuah rencana yang disetujui oleh banyak negara. Mereka bekerja sama dengan para petani untuk merawat lahan, memperbaiki area yang rusak, dan mengelola air dengan lebih baik, agar planet kita menjadi tempat yang lebih baik untuk kehidupan. Benda-benda aneh dan menakjubkan sering ditemukan, tapi mencari tahu apa yang dilakukan nenek moyang kita cukup sulit, terutama jika yang kamu miliki hanyalah beberapa cangkir berkarat dan gambar di gua. Tidak mengherankan jika para ahli yang mengenakan jas lab pun terkadang membuat kesalahan. Namun ini bukan hanya tentang lempengan berdebu dan batu-batu besar. Kadang-kadang bahkan ada manusia dengan kepala besar.
Jadi, ambil alat penggalianmu dan mari kita kembali ke zaman purba untuk menjelajahi masyarakat luar biasa yang bahkan para ilmuwan pun tidak bisa menjelaskannya. Sardinia mungkin terlihat sangat indah sekarang, tapi jujur saja, aku nggak akan mau mengunjunginya 3000 tahun yang lalu. Konon raksasa-raksasa mengerikan berkeliaran di sekitar pulau ini saat itu. Orang-orang bahkan berbicara tentang penemuan kerangka manusia setinggi lebih dari 4 meter di sana. Meskipun tidak ada yang pernah menunjukkan apapun untuk membuktikannya, tapi cerita-cerita tersebut tetap membuatmu bertanya-tanya karena beberapa hal aneh pasti pernah terjadi. Pada tahun 1947, lebih dari 5.000 keping artefak batu pecah ditemukan di bagian pulau yang disebut Monte Prama. Namun, alih-alih dipajang di museum, artefak-artefak tersebut dikurung di dalam lemari besi bawah tanah selama kurang lebih 30 tahun. Kedengarannya agak mencurigakan, bukan? Ketika akhirnya dipindahkan pada tahun 2000, para ilmuwan menyatukan potongan-potongan tersebut untuk menemukan patung-patung dari 38 manusia raksasa, masing-masing setinggi 2,4 meter. Tidak setinggi kerangka-kerangka legendaris itu, tapi tetap saja sangat besar. Diperkirakan patung-patung ini dibuat oleh orang-orang Nuraijik yang tinggal di pulau ini sejak lama. Selain patung-patung raksasa, mereka juga membangun lebih dari 8.000 bangunan batu yang sangat besar. Mungkin bangsa Nuraijik sendiri bukanlah raksasa, tapi mereka sangat menyukai hal-hal yang besar. Aku juga begitu. Jumlah like yang besar di video kami tentu sangat menyenangkan. Terima kasih kalau kamu nge-like video ini dan berlangganan channel kami. Sekarang, kembali ke video. Kamu dan aku ini memang cukup pintar, tapi kita mungkin bukan manusia terpintar yang pernah ada. Sebenarnya kita bahkan mungkin bukan spesies yang paling cerdas. Sejak tahun 1913, beberapa fosil tengkorak yang ditemukan di Afrika Selatan mengisyaratkan adanya pesaing yang mungkin lebih cerdas, yaitu manusia boskop. Spesies yang mirip manusia ini mungkin telah hidup sekitar 10.000 tahun yang lalu. Tengkorak mereka menunjukkan bahwa mereka memiliki kepala yang sangat besar, yang berarti otak mereka mungkin 30% lebih besar dari otak kita. Wow, IQ rata-rata mereka mungkin sekitar 149, membuat mereka menjadi salah satu yang terpintar di antara 0,05% manusia saat ini. Tapi jika seorang boskop jauh lebih pintar, kenapa mereka tidak ada dan kita ada? Ya, lebih besar tidak selalu lebih baik, ya kan? Otak kita jauh lebih besar daripada kerabat kera kita, terutama di bagian korteks prefrontal. Bagian ini membantu tugas-tugas tingkat tinggi seperti membuat keputusan, mengingat hal-hal jangka pendek, dan menyadari keberadaan diri kita sendiri. Bagian otak yang menangani indera dan gerakan kita belum terlalu berkembang. Jadi mungkin orang-orang boskop menghabiskan terlalu banyak waktu untuk memikirkan masa lalu daripada melakukan hal-hal praktis seperti berburu. Tapi ini semua hanya dugaan. Kita benar-benar tidak tahu apa yang terjadi pada sepupu kita yang pintar ini. Beberapa orang bahkan berpendapat bahwa orang boskop tidak berbeda dengan kita, dengan satu-satunya bukti adalah bagian dari tengkoraknya. Hutan belantara itu sangat luas. Tahukah kamu bahwa hutan hujan Amazon adalah rumah bagi sekitar 30% dari seluruh spesies tumbuhan dan hewan di dunia? Itu sangat mengesankan. Namun sejarah salah satu spesies asli manusia telah lama membingungkan para ilmuwan. Orang Kasarabe yang misterius tinggal di sini selama ratusan tahun dan kemudian lenyap sekitar 1400 tahun sebelum Masehi. Orang-orang mengira Amazon hanya memiliki beberapa suku yang tersebar. Namun baru-baru ini kita menemukan bentuk-bentuk besar dan tidak biasa di tanah yang disebut geoglif. Bentuk-bentuk ini mungkin terlihat seperti parit dangkal yang sederhana, tapi sebenarnya itu adalah sisa-sisa peradaban besar yang tersebar di 12.950 km persegi dan mencakup sekitar 450 tanda. Beberapa di antaranya selebar 396 meter. Itu gila. Parit-parit tersebut kemungkinan besar berisi bangunan-bangunan seremonial dan dapat menampung hingga 1 juta orang pada sekitar 550 tahun yang lalu. Berkat teknologi baru seperti LIDAR yang menggunakan laser yang aman untuk memetakan hutan tanpa merusaknya, kita dapat menjelajah lebih dalam. Di tahun 2019, beberapa pemindaian menunjukkan berkilo-kilometer jalan dan jalur yang ditinggikan dan bahkan piramida setinggi lebih dari 21,3 meter. Mereka menemukan 26 pemukiman terpisah, 2 di antaranya masing-masing seluas 250 hektar. Wow, itu seluas 330 lapangan sepak bola. Tidak diketahui secara pasti apa yang terjadi pada orang-orang Kasarabe. Mungkin penjajah Eropa mengusir mereka.
Mungkin peradaban kuno yang paling membingungkan adalah peradaban yang tidak pernah kita temukan jejaknya. Ya, yang kumaksud adalah Atlantis, kota besar yang konon tenggelam di lautan. Penyebutan Atlantis pertama kali datang dari filsuf Yunani kuno, Plato, yang berbicara tentang sebuah kota besar di dekat Selat Gibraltar. Namun selama berabad-abad, semua orang hanya mengira bahwa Pluto mengarang Atlantis sebagai versi sempurna dari Athena. Jadi kenapa ya sekitar 12.000 tahun setelah dianggap lenyap, kita masih bertanya-tanya apakah kota ini mungkin nyata? Nah, pada abad ke-19, anggota Kongres AS Ignatius Danelli menulis sebuah buku yang memberikan 13 alasan kenapa dia berpikir Atlantis lebih dari sekadar mitos. Kemudian pada tahun 1965, beberapa orang mengira bahwa mereka telah menemukan Atlantis ketika mereka menemukan struktur Richard, kubah besar selebar 40 km di Mauritania, Afrika. Saking besarnya, kita hanya bisa melihat semuanya dari luar angkasa. 2 astronot yang terbang di atas gurun Sahara melihat mata raksasa ini menatap balik ke arah mereka dan mengira mereka telah membuat penemuan seumur hidup. Sayangnya, tidak ada bukti kuat yang menghubungkan struktur ini dengan Atlantis. Struktur ini diyakini terbentuk dari aktivitas vulkanik sekitar 100 juta tahun yang lalu. Tapi memang terlihat mencurigakan, bukan? Namun kita masih belum mengetahui kebenarannya. Bayangkan kamu kembali ke masa sekitar 3.300 tahun sebelum Masehi dan sadar bahwa dirimu berada di Asia Selatan. Selamat datang di peradaban harapan. Orang-orang ini jauh lebih maju daripada zamannya. Mereka memiliki kota-kota seperti Harappa dan Mohenjo-daro, lengkap dengan rumah-rumah batu bata yang dipanggang, sistem drainase yang canggih, dan bahkan pemandian umum. Tempat ini mungkin memiliki lebih dari 5 juta orang, menjadikannya salah satu wilayah terpadat pada saat itu. Mereka juga menemukan sistem bobot standar yang sangat berguna bagi para pedagang, dan mereka berdagang. Orang-orang ini memiliki koneksi yang membentang hingga ke Timur Tengah, berkat keahlian mereka yang luar biasa dalam bidang metalurgi. Mereka bahkan memiliki bentuk pencitraan merek kuno, segel yang digunakan untuk mengecap tanah liat pada barang dagangan. Meskipun begitu maju dengan kehidupan perkotaan yang berkembang pesat, ada banyak misteri yang menyelimuti bahasa dan aksara mereka. Kita punya potongan-potongan tulisan mereka, tapi belum ada yang bisa mengartikannya, bahkan dengan semua teknologi yang kita miliki saat ini. Kita juga masih belum tahu bagaimana tepatnya masyarakat mereka bekerja. Sepertinya mereka tidak memamerkan status sosial mereka seperti peradaban lainnya. Tidak ada istana megah atau monumen besar. Sebaliknya, bangunan terbesar mereka mungkin adalah lumbung padi. Mereka benar-benar praktis. Sayangnya, semua hal yang baik harus berakhir. Sekitar 1800 tahun sebelum Masehi, peradaban yang ramai ini mulai mengalami kemunduran. Mungkin karena perubahan pola sungai. Ketika lingkungan berubah, suku Harapan berkemas, pindah ke tanah yang lebih ramah. Pernah mendengar tentang Minotaur? Binatang buas berkepala banteng dan bertubuh manusia yang memburu para pelancong pemberani di sebuah labirin besar. Ini bukan sembarang cerita lama, ini adalah salah satu drama paling populer di dunia kuno dan terinspirasi dari tempat ini, Pulau Kreta. Bangsa Minoa tinggal di sini selama zaman perunggu. Mereka memiliki istana yang menakjubkan, lukisan dinding yang mengagumkan, dan budaya yang begitu kaya sehingga masih memukau para sejarawan hingga hari ini. Mereka membangun tempat-tempat seperti Knossos yang begitu kompleks dengan bangunan bertingkat dan lorong-lorongnya yang rumit yang mungkin telah menginspirasi mitos-mitos labirin. Teknik mereka sangat maju pada masanya, bahkan sistem drainase mereka lebih maju daripada yang kita miliki saat ini. Tulis di kolom komentar kisah mana yang menurutmu paling menarik, dan terima kasih sudah menonton. Kita berada di Siberia. Udara di sini sangat dingin. Terpaan angin bikin tubuh semakin menggigil. Putihnya salju menyilaukan pandangan. Tempat ini mirip Antartika karena ibun abadinya. Dan baru-baru ini, sejumlah ilmuwan meneliti salah satu sungainya dengan bantuan alat bor. Mereka mengekstrak beberapa sampel tanah beku dan mereka sempat kaget saat nemu makhluk hidup di dalam es. Selama penelitian di laboratorium, mereka bisa tahu kalau makhluk ini termasuk mikroorganisme multiseluler yang dikenal sebagai Bdelloid rotifer. Bentuk tubuhnya sangat mirip dengan cacing kecil. Menurut para ilmuwan, cacing ini bisa hidup dalam kondisi beku sampai 10 tahun.
Tapi umur rotifer yang ditemukan dalam es tadi sekitar 24.000 tahun, dan setelah tubuhnya hangat, mikroorganisme ini mulai bereproduksi. Seakan-akan cuma baru tidur selama beberapa jam, bukan ribuan tahun. Berdasarkan penelitian lebih lanjut, organisme ini bisa tetap beku selama ratusan ribu tahun. Rotifer mungkin telah hidup sebelum manusia bisa bikin roda. Dan gak cuma itu, Bdelloid rotifer merupakan hewan yang paling tahan radioaktif di seluruh dunia. Hewan ini masih bisa hidup meski di sekitarnya nggak ada air maupun oksigen. Mereka juga bisa hidup lama di lingkungan tinggi asam tanpa air maupun makanan. Tapi selain Bdelloid rotifer, ada sejumlah organisme yang bisa tetap hidup selama ribuan tahun. Beberapa spesies lumut dan mikroorganisme juga hidup sangat lama. Nematoda, yang juga dikenal sebagai cacing gelang, adalah jenis cacing yang paling adaptif di seluruh dunia. Kamu tahu menara Eiffel ini kan? Kalau tingginya kita gandakan menjadi 10 kali lipat, lalu kita taruh menara ini di bawah tanah, kedalamannya akan menjadi ratusan kilometer. Disitulah para ilmuwan menemukan organisme ini. Padahal di situ nggak ada sinar matahari dan nyaris tanpa udara. Dan karena lokasinya lebih dekat dengan inti bumi, suhunya bisa lebih panas dari padang pasir. Jutaan ton tanah di atasnya menghasilkan tekanan ekstrim, tapi kehidupan di dalamnya masih terus berkembang. Saat kehabisan udara dan makanan, atau saat suhu di dekatnya terlalu tinggi, cacing gelang akan memasuki kondisi statis atau hibernasi penuh. Dalam mode ini, metabolisme cacing akan melambat. Hampir semua proses di dalam tubuhnya akan terhenti. Mereka bisa tidur sangat lama dan cuma bangun kalau kondisi di sekitar lebih bersahabat. Kalau kamu penasaran mau ngelihat hewan ini secara langsung, nggak perlu repot-repot menggali tanah sedalam itu kok. Nematoda bisa ditemukan di seluruh dunia. Hewan ini bisa hidup di mata air panas, gurun, pegunungan, di sela-sela es keras di Antartika, atau di dalam tubuh manusia dan hewan. Selanjutnya, ada organisme kebal tardigrade yang juga dikenal sebagai beruang air. Hewan tak bertulang belakang ini punya 8 kaki mikroskopis dan masih berkerabat dekat dengan arthropoda, tapi tubuhnya nggak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Kita bisa pakai mikroskop konvensional untuk mengamati tardigrade secara detail. Bentuk tubuhnya mirip beruang mini, dan julukan beruang air didapatkan dari cara hidup hewan ini yang memerlukan lapisan air tipis di sekeliling tubuhnya agar tetap terhidrasi. Tardigrade bisa dijumpai di semua jenis lingkungan, mulai dari kedalaman laut sampai bukit pasir. Hewan ini bisa sangat tahan banting berkat struktur tubuhnya. Tardigrade memang kelihatan lembek, tapi tubuhnya tertutup oleh lapisan kutikula kuat. Lapisan ini mirip-mirip kayak kerangka luar belalang sembah, dan banyak serangga lain. Beruang air meluruhkan lapisan lamanya agar tetap tumbuh. Tiap kakinya dilengkapi dengan 4-6 cakar untuk membantunya melekat ke benda lain. Beruang ini juga bisa hidup pada suhu super dingin, bahkan sampai 3 kali lipatnya suhu es Antartika. Hawa panas juga nggak akan membahayakannya karena tardigrade bisa hidup di dalam air mendidih. Radiasi dan tekanan tinggi pun nggak masalah. Tekanan di dalam laut bisa menghancurkan campuran logam yang paling kuat, tapi tardigrade bisa menahan tekanan sampai 6 kali lipatnya. Dan yang paling wow, hewan ini bisa hidup di luar angkasa yang hampa udara. Planet kita punya medan magnet yang bisa melindungi kita dari radiasi matahari. Tardigrade nggak perlu perlindungan seperti ini. Mereka bisa pindah ke orbit dekat bumi, kemudian kembali lagi dalam kondisi fit. Semuanya berkat protein yang melindungi DNA dari radiasi pengion. Seperti organisme kekal lainnya, beruang air juga bisa memasuki kondisi kriptobiosis dengan memasukkan kepala dan semua kakinya ke dalam tubuh, kemudian tidur. Kalau kondisi di sekitar sangat dingin, kering, dan minim oksigen, hewan ini akan tetap berbentuk tong sampai situasinya membaik. Itulah beberapa mikroba dan organisme kecil yang cuma bisa dilihat dengan mikroskop. Tapi gimana dengan organisme yang lebih besar ya? Nih, kenalan dulu sama Ironclad Beetle alias kumbang berbaju besi. Habitatnya ada di barat daya Amerika Serikat dan Meksiko. Serangga ini memang nggak bisa hidup di lingkungan bersuhu tinggi, tanpa oksigen, maupun terpapar radiasi ekstrim. Tapi kerangka tubuhnya sangat kuat dan cuma bisa ditembus dengan bor atau palu. Kerangka luarnya
yang tahan banting terbuat dari kitin. Bahan khusus ini juga terdapat pada kerangka kepiting dan udang. Karena kitinnya sangat kuat, serangga ini akan tetap baik-baik aja meski dilindas mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi. Dalam kondisi bahaya, kumbang ini bisa ngumpetin antena dan kaki kuatnya di dalam celah khusus yang ada di kerangkanya. Hewan lain nggak akan bisa ngerusak kerangkanya, jadi mereka cuma akan pergi untuk nyari mangsa lain. Setelah semuanya aman, kumbang ini akan ngeluarin kakinya dan ngelanjutin hidupnya. Baju besi ini juga berfungsi untuk melindunginya dari dehidrasi karena area Meksiko dan barat daya Amerika Serikat sangat panas. Di dalam rangka luarnya terdapat kandungan air, jadi serangga ini bisa menyerap air dari lingkungannya kemudian mengangkutnya di dalam tubuhnya. Hewan yang satu ini tergolong rentan, tapi mereka bisa bertahan hidup di tempat-tempat yang nggak bisa didiami oleh kebanyakan hewan lain. Kita pindah ke Rumania Tenggara yuk, tepatnya menuju Laut Hitam. Di antara areanya yang terbengkalai, terdapat sebuah lubang. Lubang ini sebetulnya adalah lubang tambang bawah tanah. Udara di planet kita biasanya mengandung 20% oksigen, tapi di lokasi tambang ini, oksigennya cuma 10%. Kandungan hidrogen sulfida dan karbon dioksidanya juga banyak. Tanpa bantuan tangki oksigen, kita nggak akan bisa bernafas di situ. Kemungkinan air dan udaranya juga beracun. Hampir nggak ada hewan yang bisa bertahan hidup di situ. Tapi 48 spesies organisme hidup telah ditemukan di gua ini, dan 33 diantaranya termasuk spesies yang baru ditemukan. Di situ nggak cuma ada mikroba dan bakteri super kecil, tapi juga ada hewan yang lebih besar. Dinding area tambang ini dihinggapi siput putih, udang transparan, dan banyak lintah yang belum diketahui jenisnya juga berenang-renang di airnya. Di atas tanahnya ada lipan putih berantena panjang dan belalang putih. Semua hewan tersebut telah mendiami area ini selama 5 juta tahun. Mungkin kamu juga bisa ngelihat kalajengking air dan spesies lain yang belum diketahui. Tampilannya berbeda jauh dari kerabatnya yang tinggal di padang pasir panas atau hutan tropis. Semua hewan di sini kelihatan aneh dan tubuhnya berwarna putih atau transparan. Mereka nggak punya mata, tapi punya kaki panjang dan antena yang berfungsi sebagai alat navigasi di tempat gelap. Semakin ke dalam, kadar oksigennya semakin sedikit, tapi jumlah organismenya makin bertambah. Udara di situ dipenuhi metana dan karbon dioksida. Semua penghuni gua ini nggak pernah terpapar sinar matahari karena mereka belum pernah keluar dari kegelapan. Pasti sulit banget kan hidup di lingkungan seperti ini? Apalagi tumbuhannya nggak bisa menghasilkan oksigen. Nah, kamu perlu ngelihat danau kecil ini. Permukaan airnya tertutup oleh busa misterius. Tapi kalau diamati baik-baik, bahan putih ini ternyata hidup. Bentuknya mirip kertas basah lunak yang mudah disobek. Ini adalah miliaran bakteri yang disebut autotrof. Karbon dioksida di dalam gua jauh lebih banyak daripada di luar, dan bakteri ini kemudian menyerapnya seperti tumbuhan. Tapi prosesnya nggak dilakukan dengan fotosintesis yang memerlukan cahaya matahari. Mereka memakai air untuk melakukan kemosintesis. Nah, hasil dari proses ini bisa menjadi makanan bagi bakteri lain. Lalu bakteri lain jadi makanan bagi hewan lain yang lebih besar. Rupanya, di sini telah berlangsung siklus makanan unik yang nggak bisa kita jumpai di tempat lain. Hahaha, lucu banget. Ya, semua hal lucu kalau kamu jadi hiena raksasa Pacikrokuta. Kalau kamu mau membayangkan bagaimana rupa hewan dari zaman dulu, bayangkan saja mereka jauh lebih besar dengan gigi tajam dan lebar. Dan tunggu, kayaknya itu belum cukup. Yap, kamu juga harus menjadi hewan besar dan kuat untuk bisa bertahan hidup pada masa itu, saat semua yang ada di sekitarmu berukuran 5XL. Hiena ini memiliki tinggi hingga 1 meter dengan bobot 180 kg. Itu seukuran singa masa kini dan sekitar 3 kali lebih besar dari hiena sekarang. Hiena pada zaman kuno juga memiliki kaki yang lebih pendek. Itu juga penyebab banyak makhluk prasejarah punah. Seiring waktu, mereka kehabisan makanan, tapi tak bisa lari cukup cepat atau jauh untuk menangkap mangsa. Selain itu, mereka nggak bisa cepat-cepat kabur kalau ada hewan yang lebih besar mendekat. Hiena kuno dan modern punya kebiasaan yang cukup mirip. Makanannya, daging, daging, dan daging. Mereka lebih suka mencuri makanan dari predator yang biasanya lebih kecil daripada berburu sendiri. Dan tentu saja mereka selalu senyum ke semua orang. Cheese! Kamu selalu membayangkan hiu sebagai salah satu hewan laut yang menyeramkan kan? Bukan paus, paus biasanya ramah.
Mereka cuma makan plankton, menyemburkan air lewat lubang di punggungnya, dan tentu saja mereka sering mati gaya, jadi suka membalikan kapal. Intinya, paus tidak akan memburu manusia. Tapi kalau kita hidup di masa paus sepanjang 15 meter yang seberat 50 ton atau Leviathan, yang suka aku sebut gigi ini, bisa dibilang pergi ke pantai tak akan terasa sama lagi. Hewan ini memiliki bobot setara 6 gajah dan lebih panjang daripada truk. Oh ya, kalau soal nama gigi, paus ini punya gigi yang lebih panjang dari telapak tanganmu dan juga insting berburu yang cukup beradab. Dia memburu semua hewan laut, termasuk paus lain juga. Saingannya hanya Megalodon, satu-satunya hiu paling besar dan paling menakutkan yang pernah hidup di bumi. Oke, daftar ini memang penuh dengan hewan raksasa dan berbahaya dengan gigi ekstra tajam yang untungnya sudah punah. Tapi ada juga beberapa kerabat leluhur manusia di sini. Halo, sepupu jauh? Paranthropus. Jadi, sepupu kita ini punya otak besar, setidaknya pada saat itu, dan refleks yang bagus. Itu sebabnya mereka bisa membela diri melawan makhluk lebih besar dan tidak begitu pintar yang memburu mereka. Mayoritas mereka makan tumbuhan, akar, kacang, buah lembut, daun muda, dan mungkin serangga, serta biji-bijian. Tinggi mereka sekitar 1,5 meter dengan bobot 70 kg. Tidak begitu besar dibanding mamalia prasejarah lain, tapi tetap saja cukup besar untuk bertahan hidup pada masa sulit itu. Bagus, Pi. Selanjutnya adalah mamalia prasejarah yang membuat kita berkata, "Ya, aku senang sekali mereka punah." Gorgonopsia. Mereka adalah perpaduan mamalia dan reptil, dan tentunya dengan gigi tajam yang sangat besar sepanjang 13 cm, tengkorak dengan panjang 45 cm, dan ukuran tubuh seperti beruang masa kini. Pada awalnya, mereka sangat kecil, hanya sebesar anjing. Setelah sekian lama, mereka berevolusi menjadi karnivora terbesar pada masanya, yaitu lebih dari 250 juta tahun yang lalu. Tentu, aku belum lahir saat itu. Para ilmuwan belum tahu apakah makhluk ini memiliki kulit licin, berbulu, atau bersisik. Tapi yang mereka tahu, makhluk ini memiliki kaki panjang jika dibandingkan seluruh tubuhnya yang lain. Artinya, mereka bisa lari jauh lebih cepat dari banyak hewan lain pada masa itu. Andrewsarchus atau Andy, nama yang kuberikan untuk hewan ini, memiliki ciri-ciri predator masa kini seperti harimau, serigala, atau hiena. Tentu saja dalam bentuk yang lebih mengintimidasi dengan gigi yang sangat tajam. Siapa yang menyangka mamalia pemakan daging terbesar yang pernah hidup ini sebenarnya adalah bagian dari asal-usul keluarga babi, unta, dan antelope. Hewan ini seukuran bison modern dengan bobot setidaknya setengah ton. Andy tidak pilih-pilih makanan, jadi dia memburu kebanyakan hewan yang hidup pada masa itu, yaitu sekitar 40 juta tahun yang lalu. Dulu sekali, harimau atau predator lain takut pada babi, tidak seperti sekarang. Yap, mundur. Babi Terminator, Entelodon, sedang menuju kemari. Oke, riset menunjukkan bahwa mereka lebih seperti kuda Nil, paus, dan sepupunya Andy. Tapi julukan keren ini sudah dipakai, jadi kita tidak bisa menariknya lagi. Babi Terminator zaman dulu tidak lebih besar dari babi zaman sekarang, tapi seiring waktu, ukuran mereka menjadi sebesar sapi. Mereka juga punya moncong pendek, tapi beberapa juta tahun kemudian, evolusi memutuskan bahwa itu tidak cukup seram. Lalu rahang bawah dan atasnya dibuat jauh lebih panjang. Oh, mereka juga punya taring tajam, khusus untuk menakut-nakuti pesaing. Akhirnya ada mamalia zaman dulu yang tidak perlu kita takuti. Setidaknya jika kita tidak menghalangi jalannya. Karena kalau raksasa ini tidak sengaja menginjakmu, krak. Tapi setidaknya dia hanya makan tumbuhan. Jadi kita akan aman. Mari kuperkenalkan pada raksasa lembut, Thunder Beast, Brontotherium. Cula di hidungnya cukup kuat, berat tubuhnya 3 ton, dan panjangnya 5 meter, lebih besar daripada badak modern. Ukuran ini, sayangnya, tidak begitu membantu. Andy selalu mengincarnya, memangsa hewan ini dan kelompoknya. Daftar ini belum lengkap tanpa kucing besar bergigi tajam yang menyeramkan. Panjang tubuhnya 1,2 meter dengan bobot 45 kg, lincah dan mampu berburu dalam kawanan.
Tapi, kamu pasti tahu tabiat kucing. Mereka suka menyombongkan mangsa yang mereka tangkap sendiri. Inilah Megan Thereon. Kamu bisa menemukan dia dan kawanannya di seluruh dunia, di Eropa, Asia, Amerika Utara, dan Afrika. Kita seringkali berpikir semua kucing besar suka mengejar mangsa. Tapi badan Megan tidak dirancang untuk kecepatan dan dia tidak berlari cepat untuk mengejar mangsa seperti kucing lain. Tidak, dia lebih memilih menunggu mangsanya mendekat. Dia biasanya memilih tempat bagus, memanjat pohon tinggi, sembunyi, dan bersantai. Setelah sekian lama, beberapa herbivora yang tak curiga pergi ke sana untuk minum air. Dan brak, kejutan! Megan menerkam. Gaya berburunya mirip macan tutul modern. Gigi adalah senjata utamanya. Jadi, hati-hati dengan taring atasnya yang besar ya. Oh, akhirnya ada nama yang mudah diucapkan. Jadi, aku nggak perlu ngarang-ngarang nama lagi. Beruang bermuka pendek raksasa. Hewan ini bisa berlari sampai 65 km per jam. Setelah memojokkan mangsanya, beruang ini akan berdiri dengan kaki belakangnya dan mencapai tinggi 4 meter. Sehingga hewan malang itu tahu mereka dalam bahaya. Beruang gua biasanya lebih suka sayuran, tapi untuk beruang bermuka pendek, tidak. Daging jauh lebih enak. Dia suka berburu dan mengambil hasil buruan yang ditinggalkan predator lain. Selain itu, sejauh yang diketahui, rupanya tidak ada yang pernah bertanya kepada beruang bermuka pendek ini. Hei, kenapa murung? Leo, si singa prasejarah Thylacoleo. Kayak nama penyakit apa gitu ya. Jadi panjangnya 1,5 meter, bobotnya 90 kg, rahangnya kuat sekali, giginya tajam, cakar panjang dan bisa disembunyikan, dan tubuh berotot. Hei, itu aku. Enggak kok, bercanda. Dia juga memiliki ekor yang kuat. Leo sebenarnya berasal dari Australia, habitat kanguru kuno, dan mereka juga punya ekor yang cukup kuat untuk menyeimbangkan tubuhnya. Oke, omong-omong tentang kanguru, ini adalah satu kejutan kecil. Asal usul Leo. Kamu pasti berpikir kanguru, koala, dan wombat raksasa menjalani hidup bahagia sampai menjadi santapan hewan lain. Namun, keluarga mereka membesarkan hewan yang mirip harimau bergigi tajam, tapi dengan gigi lebih besar. Ya, itu Leo. Bagus, dia mematahkan stereotip. Leo berada di puncak rantai makanan pada masanya, meskipun dia memiliki satu saingan yang cukup kuat, yaitu biawak raksasa, Megalania, atau bahkan buaya raksasa, Queen Kana. Oke, minggir, ini bukan video tentang reptil. Tunggu giliran kalian ya. Pada masa prasejarah, dinosaurus membuat kekacauan dan menguasai seluruh wilayah, sementara hewan lain gemetar ketakutan dan sembunyi dari mereka. Hei, tunggu dulu Dino. Ada si Mr. R, Repenomamus, mamalia misterius yang melawan hewan berkuasa. Dia muncul 130 juta tahun lalu dan memiliki rupa seperti luwak dengan panjang 1 meter. Kayaknya nggak seberapa kalau dibanding T-Rex dan dino yang lebih besar. Tapi dia jauh lebih besar dari dinosaurus berbulu pada masa itu. Bukan cuma itu, dia juga memangsa mereka. Kita nggak tahu pasti gimana caranya, tapi anggap saja si Mr. R punya cara sendiri. Kurasa itu buat lauk sarapannya. Setelah melesat meninggalkan bumi, kamu menghentikan pesawat luar angkasamu di dekat bulan. Jarakmu sekitar 380.000 km dari planet asalmu, atau hampir 400 kali panjang Pulau Jawa. Kamu mulai mengambil palu dan pahat raksasa dengan lengan robot pesawat luar angkasamu. Setelah meletakkan pahat itu di kutub utara bumi, kamu mulai memukulnya dengan palu. Bumi pun langsung terbelah mirip kulit telur. Oh, ternyata di dalamnya ada planet lain. Namanya Theia. Planet ini tersembunyi di bawah bumi. Loh, kok bisa ada Theia di bawah sana? Kamu perlu merunut ke masa 4,5 miliar tahun yang lalu untuk mendapat jawabannya. Nebula yang indah ini akan jadi tata surya kita dalam waktu dekat. Debu warna-warni dan sejumlah puing luar angkasa perlahan mendekati pusatnya. Tak lama lagi, puing-puing misterius ini akan sangat berat dan padat. Suhunya di dalam objek raksasa ini juga terus naik. Setelah mencapai titik maksimum, rentetan reaksi nuklir langsung muncul.
Beberapa detik kemudian, duar, terjadi ledakan dahsyat hingga gelombang kejutnya merambat menuju kegelapan. Bahkan, cahaya menyilaukan yang dihasilkan bisa teramati dari seberang galaksi Bima Sakti. Setelah debunya mulai bersih, cahaya benderang ini masih bersinar di pusat ledakan. Bintang yang baru lahir ini disebut sebagai matahari. Beratnya setara dengan 333.000 kalinya bumi. Kalau matahari menjadi ember, maka bumi perlu dimasukkan sampai 1,3 juta kali agar ember ini penuh. Wah, ada objek kecil menarik tuh di hadapanmu. Jaraknya sekitar 150 juta kilometer dari matahari. Bongkahan batu dan lava panas ini nantinya menjadi bumi. Ia masih aktif membentuk intinya saat lautan lavanya berangsur-angsur dingin. Tapi kok berpuluh juta tahun setelah kelahiran matahari, ada objek misterius yang meluncur menuju bumi. Inilah Theia. Planet kecil ini muncul dalam rentang waktu yang berdekatan dengan bumi. Lalu, lintasan spiralnya meliuk-liuk gak karuan dengan kecepatan tinggi. Menurut para ilmuwan, Theia ini udah kayak bola mainan yang dilempar ke sana kemari oleh Jupiter dan Venus. Venus menarik Theia agar mendekatinya. Kemudian si Jumbo Jupiter menarik Theia ke arahnya. Tapi kalau matahari sih lain lagi. Bintang ini seberat 99,8% dari massa total tata surya. Makanya, ia punya aturan mainnya sendiri, yaitu dengan membuat Theia melintasi orbit yang serupa dengan bumi. Lalu, keduanya mendekat dan saling bertetangga. Ukuran Theia setara dengan Mars dan lebarnya kurang lebih sama dengan Samudra Atlantik dari New York ke Portugal. Tabrakan pun tak bisa terelakkan. Theia mendekati bumi dengan kecepatan hampir sengebut 14.500 km per jam. Kecepatan suara pun masih kalah 11 kali lipatnya. Kalau titik tabraknya tepat, kemungkinan besar bumi dan Theia akan sama-sama hancur. Kemudian disusul dengan ledakan besar yang bisa diamati di planet lain, bahkan di siang bolong. Peristiwa ini cuma akan menyisakan debu dan puing yang membara. Meski Theia cuma menyerempet bumi, bagiannya yang seluas Australia kemungkinan akan lenyap. Tapi sudut tabrakannya sebesar 45 derajat pas dan kecepatannya sangat tinggi. Ledakan ini bahkan menguapkan banyak sekali batuan di bumi. Gelombang kejutnya juga mampu menerbangkan sisa puing-puing ke orbit bumi. Terbentuklah kawah besar di titik benturan dan kemudian dibanjiri oleh lava yang mendidih. Sisa-sisa Theia dan pecahan bumi mulai mengorbit planet kita. Menurut salah satu teori, pecahan ini membentuk dua bulan. Awalnya, keduanya mengorbit secara bersamaan, tapi kemudian malah saling bertabrakan karena jaraknya terlalu dekat. Terbentuklah objek luar angkasa berukuran jumbo. Tapi teori lain mengklaim, semua pecahan ini tertarik oleh sisa-sisa Theia. Kemudian, terbentuk bulan yang kita kenal sekarang ini. Dulunya, bulan cuma bongkahan batu lava berwarna merah. Sudut tabrakan seperti ini agak memiringkan sumbu bumi dan mempercepat rotasinya. Karena Theia juga, kita punya beragam musim dan zona waktu. Bumi punya lempeng litosfer berupa potongan padat berukuran besar yang ada di dalam keraknya. Setelah bertabrakan dengan Theia, lempeng ini patah dan retak. Akibatnya, karbon semakin tersebar ke penjuru dunia. Peranan unsur ini sangat penting bagi kehidupan di planet kita. Bumi pun mulai mendapatkan metabolismenya. Ratusan juta tahun kemudian, makhluk hidup pertama mulai muncul di bumi. Selama hampir 4 miliar tahun, organisme bersel tunggal telah berevolusi dan menghasilkan bentuk kehidupan yang kita lihat di zaman now. Menurut para ilmuwan, tabrakan kayak gini sangat jarang terjadi. Kemungkinan besar, nggak ada planet lain di luar sana yang bisa tetap bertahan setelah digempur tabrakan dahsyat seperti ini. Mungkin karena ini juga ya, kita belum nemu jejak kehidupan di planet lain. Sementara itu, sisa-sisa Theia masih ada di bumi. Tentu, bentuknya nggak seperti satu planet utuh yang tersangkut di dalam bumi, karena sebagian besarnya telah meleleh lalu menyatu dengan kerak bumi. Dengan menghilangkan permukaan bumi, kamu akan melihat dua gumpalan lava besar seukuran benua. Letaknya tepat di bawah Afrika dan Samudra Pasifik. Wah, kemungkinan itu tuh sisa-sisa dari Theia. Theia nggak nyatu dengan mantel bumi karena densitasnya berbeda. Sama kayak kamu mencampur air dan minyak di dalam gelas. Minyak akan selalu mengapung di permukaan air. Lapisannya juga rata. Tapi kalau kamu mengangkat lapisan lava ini ke permukaan, tingginya akan setara dengan 100 gunung Everest. Sisa-sisa Theia juga kemungkinan ada di bulan. Misi luar angkasa Apollo membawa pulang sejumlah sampel tanah untuk dianalisis. Menurut kesimpulan para ilmuwan, struktur bulan sangat mirip dengan bumi.
Para ahli sudah bisa mengebor bumi sampai jauh ke bawah untuk mengambil sampelnya. Sampel ini kemudian dianalisis. Jika strukturnya cocok, berarti Thea bisa dipastikan telah menabrak bumi 4,5 miliar tahun yang lalu. Dan dari sanalah bulan terbentuk. Tapi sampai saat ini, Thea masih jadi misteri. Para ilmuwan juga belum tahu pasti kalau planet ini benar-benar ada. Semua konsepnya memang sesuai dengan model pembentukan bulan sih. Tapi tabrakan dahsyat ini kemungkinan nggak pernah terjadi. Oke lah, saatnya beralih ke planet lain sejauh 40 tahun cahaya dari bumi. Wah, sampai juga di planet 55 Cancri. Ukurannya sekitar 2 kalinya bumi, tapi 8 kali lebih berat. Kamu mulai mengambil palu jumbomu lagi untuk memukul pahatmu. Planetnya retak. Tuh, ternyata ada berlian raksasa. Suhu di planet ini puluhan kali lebih ngebul dari bumi. Permukaannya juga banyak mengandung karbon. Karena panas, tekanan karbonnya juga melonjak. Strukturnya pun berubah. Awalnya, karbon berubah menjadi grafit. Lalu saat tekanannya dinaikkan, grafit ini berubah menjadi berlian. Berlian di bumi terbentuk jauh di bawah tanah, tepatnya di bawah 100 km. Tekanan di situ 50.000 kali lebih kuat dibandingkan tekanan di permukaan bumi. Suhunya juga sangat panas, bisa melebihi 500 derajat Celcius. Saat terjadi letusan vulkanik, berlian akan terlempar di dekat permukaan bumi. Meski begitu, manusia harus menggali sedalam 450 meter untuk menambang batu mulia ini. Berlian Golden Jubilee merupakan berlian bersegi paling besar di dunia. Beratnya setara dengan coklat batangan dan ukurannya sebesar hamster. Harganya sekitar 170 miliar rupiah. Bisa kamu bayangin ada berlian seukuran planet? Akhirnya, kamu kembali lagi ke tata surya kita. Perjalananmu kali ini menuju Europa, satelit Jupiter. Lebar Europa kurang lebih sejauh jarak Seattle menuju Houston, tapi masanya kurang dari 1%-nya massa bumi. Permukaannya tertutup kerak sedingin es, dan tebalnya sekitar 30 km. Gimana kalau kamu memecahkan kerak Europa dengan palu raksasamu itu? Seluruh Europa tertutup air rupanya. Suhunya dingin sekali, 3 kali lebih dingin dari suhu di kutub utara bumi. Air pun langsung berubah jadi es. Meski begitu, lautan di bawah permukaannya masih berwujud cair. Europa berinteraksi dengan Jupiter lewat gaya gravitasi seperti bulan dan bumi. Terciptalah gaya pasang surut dan memanaskan inti Europa. Inti ini melelehkan es di sekitarnya. Hasilnya terbentuk lautan besar, 2 hingga 3 kali lebih besar dari semua lautan bumi jika digabungkan. Para ilmuwan meyakini air adalah dasar kehidupan. Artinya, mungkin ada kehidupan di Europa. Mungkin ada mata air panas, sama seperti di dasar lautan kita. Air di sana mungkin jauh lebih hangat. Dan meski tekanan dan suhu di tempat-tempat seperti itu cenderung ekstrem, bakteri sederhana dapat tinggal di sana. Europa dan bumi hampir seumuran. Artinya, waktu yang terlewat cukup bagi organisme hidup untuk muncul dan berevolusi. Siapa yang tahu? Mungkin peradaban canggih sudah berkembang di bawah kerak es ini. Mereka mungkin membangun kota-kota besar dan ingin menaklukkan luar angkasa saat ini. Tapi satu-satunya hal yang bisa dilakukan manusia saat ini adalah mengirim probe ke Europa dan mencari tahu apakah kehidupan mungkin bertahan di sana. Nonton film horor bagus akhir-akhir ini. Kalau kamu penggemar film horor, kamu pasti suka plot yang bagus. Tapi bagaimana kalau kukatakan alam adalah penulis naskah terbaik? Bencana di zaman dulu lebih menakutkan daripada film horor manapun. Dari tsunami hingga letusan gunung berapi, kamu akan kaget dengan skala bencana-bencana ini. Salah satu bencana alam yang tidak ingin kamu alami adalah tsunami. Dinding air raksasa itu menyapu pantai dan menghancurkan semua yang dilaluinya. Dan ini bukan hal baru bagi planet kita. Para ilmuwan menyusun garis waktu berdasarkan bukti-bukti yang ditinggalkan oleh tsunami besar. Di Chili Utara, sebuah batu besar berada jauh di atas Samudra Pasifik. Di belakangnya ada gurun pasir sejauh mata memandang. Batu seberat 44 ton ini jelas bukan berasal dari sini. Batu ini hasil dari tsunami purba. Gelombang setinggi bangunan 6 lantai membawa batu-batu besar layaknya kerikil. Para peneliti memperkirakan ini terjadi pada tahun 1420. Tapi bagaimana mungkin mereka bisa tahu hal ini? Pada abad ke-15 tidak ada catatan tertulis di wilayah itu. Saatnya menyelidiki. Para arkeolog menemukan bahwa sekitar waktu yang sama terjadi tsunami di Jepang.
di seberang Samudra Pasifik. Tanah berguncang di lepas pantai Chili. Begitulah tsunami tercipta. Kemudian, gelombang bergerak hampir 2/5 dari keliling bumi. Tsunami itu sungguh tak kenal lelah. Tapi peristiwa ini tak hanya terjadi sekali. Bukti menunjukkan peristiwa serupa terjadi 3.800 tahun lalu. Orang-orang kuno meninggalkan desa-desa pesisir sekitar pada masa itu. Mereka pindah ke pedalaman. Bagaimana mereka tahu sudah waktunya untuk pergi? Ada bukti erosi karena arus yang kuat. Itu tanda-tanda tsunami purba. Seperti yang kamu tahu dari buku pelajaran, oksigen merupakan 21% dari udara yang kita hirup. Tapi, oksigen dulunya bukan bagian dari atmosfer bumi. Oksigen tidak ada selama paruh pertama umur planet kita. Karbon dioksida dan metana memenuhi bumi saat itu. CO2 membuat minuman kita mendesis. Tapi bukankah gas metana berbahaya? Ya, karena kita tidak bisa mencium bau metana. Dan itulah alasan kenapa tidak ada kehidupan di bumi miliaran tahun lalu. Jadi, bagaimana bisa ada oksigen dari metana? Semua berkat cyanobacteria. Kelompok mikroba ini mulai berevolusi sekitar 2,7 miliar tahun lalu. Mikroba-mikroba kecil ini menguasai fotosintesis, mengubah sinar matahari menjadi energi. Dan produk sampingan dari proses ini adalah, kamu bisa menebaknya, oksigen. Segera, oksigen mulai keluar dari air ke atmosfer. Di sana, oksigen bereaksi dengan metana dan seiring waktu, O2 menggantikannya sepenuhnya. Para ilmuwan menamai proses ini sebagai peristiwa oksigenasi besar. Tapi kenapa ini buruk? Padahal kita bisa hidup berkatnya. Semua oksigen itu menjadi racun bagi organisme anaerobik. Bukan, ini bukan bentuk kehidupan yang tidak melakukan aerobik atau pilates. Istilah ini berarti bahwa mikroorganisme ini tidak membutuhkan oksigen untuk tumbuh. Terlalu banyak oksigen dan mereka akan mati. Dan itulah yang terjadi. Para ilmuwan berbicara tentang kelebihan oksigen yang mengubah atmosfer bumi untuk selamanya. Hilangnya sebagian besar organisme anaerobik adalah contoh awal dari peristiwa kepunahan. Mereka tidak menyukai atmosfer pada saat itu dan memutuskan untuk mundur. Namun, lihatlah sisi baiknya. Mereka membuka ruang bagi manusia yang membutuhkan oksigen untuk hidup. Ayo, kita ke Turki. Bukan resort tepi pantai yang banyak dikunjungi turis saat musim panas, melainkan wilayah Anatolia di tenggara negara ini. Göbekli Tepe adalah situs kuil tertua di dunia. Situs ini berasal dari periode Neolitikum. Para ilmuwan menemukan sebuah pilar batu di sini yang menceritakan kisah tentang bencana kuno. Mereka menduga pilar itu adalah peringatan. Saat ini, manusia masih membangun struktur serupa untuk menandai peristiwa atau orang penting. Salah satu contohnya adalah The Washington Memorial yang dibangun untuk menghormati Presiden Amerika pertama, George Washington. Tapi pilar di Turki ini bukan untuk memperingati peristiwa bahagia. Para ilmuwan percaya pilar itu menandai peristiwa nahas, yaitu komet yang menabrak bumi. Kerusakannya pasti sangat parah. Ada juga tanda-tanda lain di monumen tersebut. Simbol-simbol ini selaras dengan susunan bintang-bintang di langit malam pada tahun 10.950 sebelum Masehi. Tanggal ini cocok dengan penelitian sebelumnya tentang sampel inti es di Greenland. Ini menunjukkan sebuah pecahan komet menghantam planet kita pada waktu yang sama. Situs arkeologi itu bisa jadi merupakan sebuah observatorium kuno. Dan siapapun yang bekerja di sana mengamati sebuah peristiwa dahsyat. Dampaknya pasti sangat kuat sampai bisa mengubah sumbu rotasi bumi. Itu adalah garis imajiner yang menembus planet kita dari atas ke bawah. Komet purba itu pasti sangat kuat hingga bisa membuat planet biru ini hilang keseimbangan. Pernahkah kamu mendengar tentang kota Tal El Hammam di lembah Sungai Yordan? Alasan kenapa jawabanmu mungkin tidak adalah karena kota ini sudah tidak ada lagi sekarang. Kota ini menghilang sekitar tahun 1650 sebelum Masehi. Ini salah satu dari 3 kota besar di bagian timur tengah ini. Ketiga kota ini memiliki populasi yang lebih besar dari Palm Springs saat ini. Pada saat itu, Tal El Hammam adalah kota metropolitan
bahkan gedung-gedung bertingkat seperti bangunan 5 lantai dari batu bata lumpur. Namun, para arkeolog menemukan tanda-tanda aneh pada batu bata itu yang meleleh saat terpapar suhu tinggi. Bunyikan alarm kebakarannya. Suatu bencana telah menyebabkan kebakaran besar. Temuan arkeologi menunjuk satu penyebab kerusakan tersebut, yaitu batu dari luar angkasa. Jadi, di manakah kawahnya? Komet atau asteroid ini tidak pernah sampai ke tanah. Komet ini melaju dengan kecepatan tinggi, sehingga hancur sebelum menghantam tanah. Peristiwa seperti ini disebut airburst. Airburst meteor terbesar yang pernah disaksikan terjadi di atas Tunguska di utara Asia pada tahun 1908. Para ilmuwan memperkirakan airburst di Tal El Hammam terjadi 4 km di atas kota. Peristiwa ini melepaskan banyak energi. Suhu udara dengan cepat naik hingga hampir 2000 derajat Celcius. Suhu ini cukup panas untuk membakar pakaian dan kayu dalam sekejap. Batu bata dan peralatan yang terbuat dari logam mulai meleleh ketika terkena panasnya. Ini bisa menjelaskan bukti yang ditemukan para ilmuwan. Tapi ada satu temuan lagi, garam. Peristiwa itu begitu dahsyatnya hingga mendistribusikan garam ke seluruh wilayah di sekitar Laut Mati. Setiap petani akan mengatakan bahwa tanah asin dan tanaman tidak cocok. Orang-orang mulai pindah dari daerah itu karena tidak bisa menanam makanan. Bayangkan sebuah pulau dengan desa-desa bercat putih dikelilingi oleh lautan biru safir. Tempat seperti itu benar-benar ada. Itu adalah Pulau Santorini. Namun sejarah tempat ini menyembunyikan kisah kehancuran. Pulau ini dulunya gunung berapi. Ini berarti letusan dahsyat menciptakannya sekitar 3000 tahun lalu. Sekarang ini ada 2 pulau yang lebih besar berbentuk seperti tapal kuda. Jika dilihat dari atas, kedua pulau itu seperti membentuk lingkaran. Itu karena dulunya adalah satu pulau. Pulau itu memiliki gunung yang besar dan berbentuk bulat. Namun semuanya berubah hampir dalam semalam. Salah satu letusan gunung berapi terbesar dalam sejarah manusia mengoyak Santorini. Bumi bergetar, tsunami terbentuk, dan awan abu memenuhi langit. Sebuah gambaran yang menakutkan. Orang-orang merasakan letusan itu hingga ratusan mil jauhnya. Ketika semuanya berakhir, air laut mengalir deras ke dalam kaldera bekas gunung berapi. Itulah kenapa air di laguna ini memiliki warna yang begitu indah. Para ilmuwan mengetahui banyak hal tentang masa lalu Santorini berkat bantuan yang tidak biasa. Pohon kasturi tepatnya. Orang-orang menggunakan kayunya yang harum untuk berbagai hal, mulai dari furniture hingga membuat pensil. Di pulau Yunani ini, cincin-cincinnya mengungkap kisah letusan kuno. Saat pohon ini tumbuh, ia tidak hanya tumbuh ke atas, tapi juga mengembang ke samping. Setiap lapisan kulit kayu yang baru menambah satu cincin pada batangnya. Dibutuhkan waktu 1 tahun untuk membentuk satu cincin. Dan di Santorini, satu cincin berwarna pucat tidak biasa. Para ilmuwan melakukan perhitungan dan voila, mereka mendapat tanggal letusannya, yaitu tahun 1560 sebelum Masehi.